Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pendekatan dalam kajian antropologi ekonomi, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan substantif. Setelah kita mempelajari pendekatan formalis pada pertemuan sebelumnya, saat ini kita akan membahas mengenai pendekatan substantif. Pendekatan substantif bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang melihat sebuah realitas antropologi ekonomi sesuai dengan hakikat atau realitas atau kenyataan. Jadi dia itu dimulai dari realitas dulu, tidak dimulai dari teori-teori dulu seperti sebelumnya. Jika pendekatan formalis dia lebih menekankan pada pandangan teori-teori ekonomi, jika pendekatan substantif ini lebih ke realitas terlebih dahulu. Mungkin bahasa mudahnya kalau ini adalah induktif, sementara yang sebelumnya adalah deduktif. Pendekatan substantif ini artinya merupakan sebuah sudut pandang yang melihat ekonomi yang nyata sesuai realitas atau apa adanya yang ditetapkan oleh masyarakat tertentu. Pendekatan substantif ini menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori baru yang cocok di lapangan, sehingga penganutnya tidak lagi berurusan dengan konsep ekonomi formal, melainkan ekonomi substantif yang melihat realitas atau gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Beberapa tokoh yang cukup terkenal dalam pendekatan substantif ini adalah Karl Polanyi, George Dalton, Sahlin, Paul Buchanan, dan Goldman. Pendekatan substantif berawal dari pengertian ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi formal yang berpandangan bahwa kebutuhan itu terbatas sifatnya. Kemudian, lahirlah ekonomi substantif yang berpendapat bahwa kebutuhan ekonomi itu bersifat tidak terbatas. Ekonomi adalah cara memenuhi kebutuhan atau pemeliharaan kebutuhan fisik, biologis, sosial, budaya yang dilakukan melalui eksploitasi atau pemanfaatan secara maksimal sumber daya alam yang dilakukan dengan penerapan teknologi lokal atau modern yang sudah diterima oleh masyarakat, dan pembagian kerja atau corporation atau pemanfaatan tenaga diatur dengan baik. Dalam hal ini, aturan ekonomi adalah pola sosial dan budaya untuk mengatur dan menentukan eksploitasi dan pemanfaatan atau pembagian tenaga kerja. Dalam Sayrin, salah satu karyanya Sayrin atau bukunya Sayrin, dia mengemukakan bahwa pendekatan ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah bahwa dalam perekonomian peasant tidak ada lembaga yang secara eksklusif hanya melakukan aktivitas ekonomi. Jadi, pada masyarakat tersebut tidak ada lembaga ekonomi seperti bank sebagai institusi milik sistem ekonomi kapitalis. Di masyarakat pra-industri, institusi yang ada adalah institusi non-ekonomi yang kegiatannya mengandung aspek ekonomi. Contoh sederhana adalah keluarga, itu merupakan lembaga kekerabatan tetapi menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip yang kedua bahwa aturan dari organisasi ekonomi pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan sistem ekonomi modern. Dengan kata lain, sistem ekonomi masyarakat sederhana merupakan sistem ekonomi yang berbeda jenis, bukan hanya berbeda tingkat dengan perekonomian modern. Karena berbeda jenis ini maka
teori dan konsep ilmu ekonomi tidak dapat diterapkan untuk mengkaji sistem ekonomi sederhana. Diperlukan suatu teori dan konsep baru untuk menjelaskan sistem-sistem ekonomi sederhana yang beraneka ragam. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu perbedaan jenis antara sistem ekonomi sederhana dan modern terletak pada mekanisme ekonomi, institusi atau lembaga ekonomi, dan prinsip ekonomi. Mekanisme ekonomi seperti uang misalnya, kalaupun pada masyarakat sederhana berlaku, tetapi fungsinya berbeda. Pola keterkaitan peranata sosial dan ekonomi. Peranata sosial meliputi garis keturunan, pola makan secara budaya atau keyakinan, dan keterkaitan dengan ekonomi dapat kita lihat pada masyarakat di Meksiko. Masyarakat yang menganggap tabu jika memakan migor atau serigala sebelum masyarakatnya diinisiasi atau disakralkan. Dapat juga dilihat pada masyarakat aborigin. Masyarakat ini menganggap tabu itu tabu ya maksudnya, apabila seorang wanita sebelum menstruasi mengkonsumsi burung gagak. Di daerah Sulawesi, terdapat masyarakat yang menganggap tabu mengkonsumsi pisang yang berdempetan. Bagi keyakinan Muslim, akan sangat diharapkan untuk mengkonsumsi daging babi. Beberapa pendekatan substantif yang dapat diketahui dari pikiran atau kesimpulan yang mereka sajikan dari hasil studi mereka tersebut adalah Malinowski. Malinowski sebenarnya bukan tokoh antropologi ekonomi. Kendati pun demikian, dari hasil studinya tentang pendekatan pulau di Kepulauan Ribian menjadi dasar bagi antropolog membenarkan aliran substantif ini. Malinowski menemukan bahwa pertukaran benda berharga berupa kalung dan gelang pada penduduk di Kepulauan Trobriand tidak didasarkan oleh motif ekonomi, melainkan motif sosial. Pertukaran ini merupakan ekspresi dasar pikiran orang Trobriand tentang pertukaran hadiah yang berfungsi membina hubungan sosial yang tinggi nilainya. Pertukaran tersebut juga merupakan aktivitas ritual jauh dari aktivitas mencari keuntungan. Bahkan, kesimpulan diperkuat oleh George Dalton untuk mengamati fenomena dunia kesukuan seperti halnya pertukaran pasar muncul dalam bentuk terbatas pada awal-awal di kalangan suku Trobriand ini dan telah berkembang dengan lebih sempurna. Sebaliknya, pertukaran yang memakai prinsip resiprositas dan redistribusi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, merupakan pertukaran yang tidak bermakna ekonomis dan tujuan mencari keuntungan komersial, tetapi bermakna sosial, yaitu membina kepentingan dan solidaritas sosial. Menurut Polanyi, tugas ahli antropologi adalah menunjukkan karakteristik yang khas dari setiap perekonomian dan mengaitkan gejala ekonomi dengan organisasi sosial dan kebudayaan. Saran Polanyi ini sejalan dengan konsep ekonomi yang didefinisikan sebagai proses pemberian makna material. Proses ini melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek organisasi sosial maupun kebudayaan. Dengan memakai makna substantif, maka dalam mengkaji ekonomi, perhatian ditujukan pada bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, seperti halnya yang diungkapkan oleh Polanyi. Sahlin juga berpendapat sama dengan mereka bahwa yang membedakan perekonomian barat dengan masyarakat tradisional atau petani terletak pada sistem pertukaran. Menurut Sahlin, dalam masyarakat sederhana tidak ada alat pertukaran yang secara umum dapat diterima oleh
orang dalam masyarakat itu secara umum. Kegunaan uang sangat terbatas sebagai alat tukar yang hanya dapat ditukar dengan produk-produk tertentu dan tidak ada standar nilainya. Dengan tidak adanya alat tukar yang standar ini, maka tentu orang tidak dapat melakukan pilihan bersifat ekonomis. Sahlin mencontohkan bahwa sistem pertukaran dalam perekonomian tradisional berbeda pada masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional, peranan hubungan kekerabatan dan personal sangat berpengaruh terhadap bentuk pertukaran. Dalam lingkungan rumah tangga misalnya, pertukaran yang terjadi adalah resiprositas umum, yaitu individu saling bertukar tanpa mengharap suatu pengembalian yang sebanding. Kemudian, ada pertukaran sebanding yang dilakukan individu dengan individu lainnya dalam komunitas masyarakat tradisional. Sebaliknya, ketika masyarakat tradisional melakukan transaksi dengan pihak luar, maka yang terjadi adalah resiprositas negatif yang mengarah pada upaya pencarian keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Dalton sebagai pengikut Polanyi memberikan beberapa catatan tentang pentingnya melihat perbedaan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi sederhana. Menurut Dalton, peneliti mungkin dapat menemukan dalam sistem ekonomi yang dapat disebut gejala kelangkaan, kemudian bunga, uang, seperti dalam ekonomi pasar. Namun demikian, peneliti bukan menyimpulkan bahwa gejala tersebut sama fungsinya seperti yang berlaku dalam ekonomi pasar. Maksudnya ekonomi pasar itu ekonomi barat ya. Lanjut Dalton, dia mengatakan bahwa semua sistem ekonomi mempunyai ciri yang sama, yaitu adanya organisasi yang terstruktur beserta aturannya yang menjamin tersedianya benda, material, dan jasa secara terus-menerus. Tugas antropolog adalah memahami organisasi sosial dan aturan tersebut, dan setiap sistem ekonomi itu ditandai oleh adanya mekanisme ekonomi seperti uang. Dalam pendekatan substantif ini juga ditemukan sifat relativistik bahwa sistem ekonomi suatu masyarakat merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat tersebut. Akibatnya, karena kebudayaan masyarakat bersifat relatif, maka gejala ekonomi yang terjadi pada masyarakat tersebut relatif pula. Demikianlah penjelasan saya tentang pendekatan substantif kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.